Tia umurnya masih muda, terus cuma tamatan SMA jadi kepala sekolah kursus gitu. Orang kalau misalnya dengar pekerjaan Tia apa, kepala sekolah, langsung kayak wah gini-gini kan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Yes. Oke, alhamdulillah juga baik ya. Oke, Tiara kan di kuliah masuk malam ya. Iya, Nah, berarti kalau masuk malam itu kebanyakan maksudnya karena kerja ya. Iya, nah, kerja. jadi Tiara sendiri kerja apa? Ngajar di kursus itu dari pagi sampai malam sebenarnya. Cuma kan karena kita masih belajar online jadi sampai malam. Nah, tapi nanti kalau udah aktif kelas malamnya dikasih ke teman. Oke. Nah, kecuali ngajar masih ada kegiatan lain? Hobi, menjalankan hobi, menulis. Saya senang buat puisi, quote-quote. Saya share ke sosmed saya. Terus nyanyi sama teman, sama band, cover musik gitu. Oke, cerita Tiara itu ya mungkin juga Tiara punya prestasi ya. Nah, bisa nggak diceritain apa kejuaraan yang pernah diikutin atau prestasi apa yang pernah diperoleh gitu? Yang pernah diperoleh yang paling saya ingat itu Duta Lingkungan Hidup dan Pariwisata 2017. Itu ketika saya umur 17 tahun, kelas 2 SMA. Nasional. Waktu itu di karantina 9 hari di Batalion Kavaleri 6 di dekat Asam Kumbang. Daerah Asam Kumbang. Itu sih, Miss. Nah, itu kegiatannya apa aja ya pas karantina? Pas karantina itu kami ada namanya pelatihan kebangsaan Merah Putih. Di pelatihan kebangsaan Merah Putih itu yang pertama tentang seberapa kenal kita sama negara kita, Indonesia, seberapa cinta kita sama Indonesia, sama mencari jati diri kita yang sebenarnya. Diajarin table manner, mulai dari cara makan, cara duduk, cara melihat orang, cara berpakaian, sama public speaking, komunikasinya. Oke, jadi setelah itu, setelah selesai karantina itu, terus kita kemana gitu? Setelah selesai karantina, itu kan ada acara puncak di Lapangan Benteng pada tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Di situ kan disaring lagi, ada 105 peserta dari seluruh provinsi. Disaring lagi jadi 10, 3 itu yang 3 besar, 7-nya itu yang buta. Nah, setelah dari situ kan saya dapat beasiswa on the stage. On the stage itu semacam lembaga yang melatih kita dalam minat kita. Itulah tadi table manner gitu. Entertain. Jadi saya selama 3 bulan menjalankan beasiswa itu. Dan setelah ikut itu memang impact-nya besar sih, Miss, ke saya. Saya sering diundang untuk jadi pembicara, terus saya juga lebih percaya diri. Tadinya sih saya memang sering jadi MC, dapat fee, misalnya kita ngomongin fee-nya nih. Nah, karena udah ikut si Indonesia Icon tadi, udah jadi duta, istilahnya kita udah dapat label, itu justru membantu saya bukan hanya di achievement, tapi di finansial juga. Baru-baru ini kan Tiara ngikutin Miss Hijab gitu. Nah, itu beritanya dari mana Tiara dapat, terus kenapa ikut Miss Hijab itu? Itu Miss Hijab kemarin teman lagi break di kantor. Ini ada apa nih, Miss Hijab, mau ikut nggak? Oh, kirim aja, coba kirim posternya. Yaudah saya lihat, tertarik ya kan, karena selama PPKM ini jarang ikut
kompetisi lagi. Terakhir kali itu 2020 kemarin. Ya udah saya ikut. Saya cuma ikut ini bukan iseng sih, memang visi dan misi saya tuh setiap ikut kompetisi itu selalu ada. Apa visinya kira-kira? Saya mau mengubah perspektif orang banyak, paradigma orang banyak kalau sukses itu hak setiap orang. Tidak memandang latar belakangnya apa gitu. Nggak selalu yang mohon maaf anak DPR, anak polisi, nggak selalu mereka harga mati harus sukses. Enggak. Justru orang yang anak penjual gorengan, seperti saya anak satpam, dia juga punya hak untuk sukses tadi. Jadi saya mau mengubah perspektif itu lewat setiap event. Salah satunya hijab ini, Miss Hijab Indonesia. Sekaligus mau mengubah mindset perempuan lah untuk nggak insecure, nggak yang namanya kecantikan itu ada standarnya. Jadi mau ngasih tahu itu. Dan hijab bukan penghalang. Oke, jadi sekarang udah tahap sampai di mana? Masih tahap pertama, masih melengkapi administrasi data-data, CV-nya. Besok sih wawancara via Zoom. Nanti kalau misalnya dinyatakan lulus itu tanggal 28 Agustus. Kalau lulus nanti finalnya karantina dulu 3 hari. Dan final itu 3 hari di Surabaya, bulan 12. Oke, jadi Tiara kan juga kepala sekolah ya? Iya. Kepala sekolah di mana gitu ya? Di sekolah kursus Herman Marelan City di Marelan. Itu kepala sekolahnya tanggung jawabnya gimana ya? Tanggung jawabnya ya semua, mulai dari kedisiplinan para guru-guru di sana, naik turunnya murid, terus memajukan mutu dan kualitas, promosi, semua kita tanggung jawab saya. Tapi tetap kerjasama yang baik sama teman-teman. Oke, jadi kepala sekolah sekalian ngajar juga? Iya, sekalian ngajar. Udah berapa lama jadi kepala sekolahnya? Kalau kepala sekolah kurang lebih 1 tahun. Kalau ngajarnya di situ udah 2 tahun. 2 tahun ya. Kenapa ya harus Tiara yang terpilih jadi kepala sekolah gitu? Apa ada kriteria dari yayasan atau gimana gitu? Itu kemarin gak ada kriteria sih, Miss. Lagi ngobrol santai aja, diskusi. Jadi kepala yayasannya itu seneng aja diskusi. Terus tiba-tiba bilang gini, sekarang kepala sekolahnya Tia. Ya udah, saya mau pergi. Udah gitu. Ya saya kaget ya kan, Miss. Pada saat itu umur saya 19 tahun lagi. Mana saya cuma tamatan SMA gitu. Baru sampai rumah tuh kepikiran, ceritalah kan ke ayah. Jadi kayak mana gitu, mau nggak? Masalahnya si bapak ini nggak nanya mau atau enggak gitu. Jadi karena saya termasuk orang yang suka tantangan, suka hal baru, ya udahlah. Kenapa bapak milih saya? Mungkin saya pikir karena percaya. Kalau nggak percaya nggak mungkin dipilih gitu. Terus pun si bapak, saya banyak belajar dari Pak Herman. Pak Herman tuh selalu bilang, bukan berarti titel nggak penting, bukan berarti gelar itu nggak penting, tapi kembali lagi ke skill, ke soft skill kita. Bagaimana cara kita menjalankan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi saya nggak melihat, meskipun kamu tamat SMA, saya nggak melihat itu. Yang penting kamu serius, jangan anget-anget. Ini hangat-hangatnya aja, awal-awalnya aja gitu kata bapak. Jadi semenjak dari situ saya coba mengikuti itu. Berarti punya komitmen ya yang kuat ya, dan kesungguhan ya. Gimana perasaannya kalau sekarang gitu udah jadi kepala sekolah, umur masih muda gitu? Perasaannya bersyukur pasti. Cuman lebih ke tanggung jawab yang besar sih. Beban mental juga bisa dibilang. Maksudnya gini, Tia umurnya masih muda, terus cuma tamatan SMA, jadi kepala sekolah kursus gitu. Orang kalau misalnya dengar pekerjaan Tia apa, kepala sekolah, langsung kayak wah gini-gini kan. Makanya saya kalau misalnya ditanya pekerjaan saya apa, saya bilang tuh guru, karena takut orang tuh expect too much gitu ke Tia. Jadi tapi kalau mulai sekarang udah mulai menerima sih, mulai menerima, mulai belajar. Ya udah, inilah pekerjaanmu sekarang. Karena kan cita-cita Tia tuh
kan sering ganti cita-cita nih. Nah, Jadi pas mutusin kuliah mau jadi guru, mau jadi kepala sekolah. Dan ketika sebelum masuk kuliah udah mendapatkan 2 itu. Jadi Allah udah ngasih ini, ya udah diterima aja. Sekalian belajar juga kan, Miss, pengalaman. Oke, semoga sukses ya Ibu Kepala Sekolah. Oke. Jadi tadi kan Tia udah cerita nih masih tamat SMA ya. Berarti kan dari karir kan pasti ada tuntutan ya untuk lanjut kuliah ya. Nah jadi akhirnya kita ketemu di potensi utama. Nah kenapa Tia milih potensi utama ya? Tia milih potensi utama karena saya kan seleksi kemarin itu ada 1 universitas swasta sama potensi utama. Saya pilih mana yang lebih cocok sama saya. Itu mulai dari waktu pekerjaan, mulai dari finansialnya, sama mulai dari kesukaan saya di mana gitu. Karena di potensi utama ini banyak banget teman-teman saya yang kuliah di sini. Terus saya juga sering baca info kampus itu kan. Potensi utama itu pernah masuk 5 kampus swasta terbaik, pernah juga 4 kampus terbaik gitu. Oh ya udahlah, universitas potensi utama aja saya pikir. Saya daftar lah sama teman dekat saya dari SMP. Jadi itulah salah satunya, karena kampus terbaik waktu itu saya baca, terus karena teman dekat saya, dan karena terakhir itu saya sepuh. Jadi dari SMA itu saya sama teman saya ini kakaknya itu anggota sesepuh. Jadi kami sering lihat gitu kan di Instagram, tertarik. Yaudah, jurusan apa tuh temennya? Teman saya jurusan DKV. Oh DKV. Jadi setelah belajar di potensi utama gimana ya impressionnya, kesannya gitu? Seneng sih, seneng. Untuk online aja bisa seseneng ini ya kan, apalagi nanti offline gitu.